Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, yang mana kita masih berada pada pembahasan atau bab al-muraqabah, dan kita masih ada pada pembahasan hadits Jibril, yaitu sekarang kita pada rukun salat, masih berada pada rukun salat. Rukun salat berikutnya adalah as-sujud, sujud. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Al-Hajj ayat 77. Wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian dan beribadahlah kepada Rabb kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umirtu an nasjuda ala sab'ati a'dhun ala al-jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal kaffaini wal rukbataini wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, yaitu jidat, kemudian beliau menunjuk ke kedua tangannya, ke tangannya, kemudian lalu kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau menunjuk hidungnya dan kedua telapak tangannya dan kedua lututnya dan ujung kedua kakinya. Ujung kedua kakinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fas-sujud la budda min li'annahu ruknun la tatimmu as-salatu illa bihi. Sujud itu mesti dikerjakan karena dia adalah merupakan rukun yang mana salat itu tidak sempurna tanpanya. Wa yaqulu fi sujudihi, dan dia berucap di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Wa ta'ammal al-hikmata annaka fir ruku'i taqulu subhana rabbiyal azim. Perhatikanlah hikmah bahwasanya engkau ketika ruku
berucap subhana rabbiyal azim. Li'anna al-hay'ata hay'atu ta'zimin. Hay'atu ta'zim. Karena kondisinya adalah kondisi pengagungan. Keadaannya adalah keadaan pengagungan. Wa fis sujudi taqul, sedangkan di dalam sujud diucapkan, kamu mengucapkan subhana rabbiyal a'la li'anna al-hay'ata hay'atu nuzul. Jadi pada saat sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, karena kondisinya adalah kondisi turun, situasinya adalah situasi turun. Fal insanu nazzala a'la ma fi jasadihi wa huwa al-wajh ila asfali ma fi jasadihi wa huwa al-qadamain. Seseorang menurunkan yang paling tinggi dari anggota tubuhnya, yaitu wajah, ke tempat yang paling rendah dari tubuhnya, yaitu kedua kaki. Fatara fi sujudi anna al-jabhata wal qadamaini fi makanin wahid, wa hadha ghayatu ma yakunu min at-tanzihi. Jadi perhatikan, di dalam sujud jidat dan kedua kaki itu berada pada satu tempat, dan ini adalah merupakan puncak pensucian. Oleh karena itu diucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Unazzihu rabbiyal a'la alladhi huwa fawqa kulli syai' an kulli sufulin wa nuzulin. Yaitu aku mensucikan Rabbku yang maha tinggi, yang berada di atas segala sesuatu, dan dari setiap yang rendah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu. Amma ana famanzilu ra'si wa ashrafu a'dha'i ila mahallil qadamaini wa madassiha. Adapun saya, tempat kepalaku yang merupakan anggota tubuhku yang paling mulia itu berada pada tempat kedua kakiku dan tempat pijakannya. Tempat injakannya. Fatakul subhana rabbiyal a'la, yaitu mengucapkan subhana rabbiyal, engkau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tukarriruha ma sya'allahu thalathan aw akthar hasbal hal. Engkau mengulang-ulanginya, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali atau lebih, sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Jadi dibaca lebih 3 kali subhana rabbiyal a'la, lebih dari 3 kali, beberapa kali, sesuai dengan kondisi. Wa taqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa taqul, dan engkau mengucapkan subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh.
Jadi ini bacaan di waktu sujud. Wa tukthiru minad du'a bima syi'ta min umurid dini wa min umurid dunya. Dan engkau memperbanyak doa sesuai dengan apa yang kau kehendaki dari perkara-perkara agama maupun perkara-perkara dunia. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh berdoa di dalamnya, karena ini adalah tempat dikabulkannya doa. Wa qal aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabb-nya, yaitu ketika ia sujud. Fa'akthir minad du'ai bima syi'ta min su'alil jannati wat ta'awudhi minan nar wa su'ali ilmin nafi' wa su'ala ilmin nafi' wa amalin salih wa imanin rasikhin wa hakadha. Dan engkau memperbanyak berdoa, ya, sesuai dengan apa yang engkau inginkan, meminta surga, memohon perlindungan kepada Allah dari neraka, meminta ilmu yang bermanfaat, amal soleh, keimanan yang kuat, dan demikianlah. Wa su'alu baitin jamilin wa amratin salihah wa waladun salih wa sayyarah wa ma syi'ta min khairid dini wad dunya. Meminta rumah yang bagus, istri yang soleha, anak yang soleh, mobil, ya, dan apa saja, ya, dari kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan-kebaikan dunia. Lianna du'a ibadah walau fi umurid dunya. Karena doa itu adalah ibadah, meskipun itu yang kita minta adalah perkara dunia. Meskipun yang kita minta adalah perkara dunia. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-6, atau surah Ghafir ayat yang ke-6. Wa qala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa fi hadhil ayyamil 'asibah yanbaghi an nutila as-sujud wa an nukthira min ad-du'a bi an ya'khudha Allahu 'ala aydi adh-dhalimina al-mu'tadina wa nulihhu wa la nastabti'u al-ijabah. Terlebih lagi di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang susah ini, sepantasnya kita memperlama sujud, memperbanyak doa, agar supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadab orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas, dan kita mendesak Allah Subhanahu wa taala
untuk terus dikabulkan doa kita, li'anna Allah hakimun qad la yujibu ad-da'wata bi awwali marrah aw thaniyah aw thalitha min ajli an ya'rifa an-nasu shiddata iftiqarihim ila Allah fayazdadu du'a. Karena Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, ya, terkadang tidak mengabulkan doa itu pada awal mula kita berdoa. Tetapi kita berdoa terus, yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, ya, agar supaya manusia itu tahu bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar supaya manusia itu, ya, sadar bahwasanya mereka itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, maha bijaksana. Hikmatuhu balighah la nastati'u an nasila ila ma'rifatiha. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kita tidak sanggup untuk sampai ke sana. Kita tidak sanggup untuk mengetahuinya, walakin alaina an naf'ala ma umirna bihi min kathratid du'a. Akan tetapi hendaklah kita melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasjudul insan ba'da raf'i minar ruku'i wa yasjudu ala rukbatayhi awwalan thumma kaffaihi thumma jabhatahu, ya, wa anfuhu. Lalu kemudian seseorang itu sujud setelah bangkit dari ruku dan sujud di atas kedua lututnya, yaitu mendahulukan kedua lututnya terlebih dahulu, ya, kemudian kedua telapak tangannya, kemudian, ya, jidatnya dan hidungnya. Walaupun di sini, ya, terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Berdasarkan hadis, jadi berdasarkan pemahaman hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian, ia sujud, maka janganlah ia turun sebagaimana turunnya unta. Jadi di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang dahulu turun itu adalah lutut. Iya. Ada di antara para ulama yang berpendapat yang dahulu turun itu adalah kedua telapak tangan. Iya. Karena, ya, mereka memahami bahwasanya apapun yang dahulu turun dari unta itu adalah lututnya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya anak kecil saja ketika ditanya berapa kakinya unta, ya, maka tentu akan menjawab 4. Tidak ada yang mengatakan 2. Ya, 2 di bagian belakang adalah kaki dan 2 di bagian depan adalah tangan. Jadi apapun yang dahulu turun maka itu adalah lututnya. Namun ini tentunya masing-masing ada dasarnya, dan ini namanya ikhtilafu tatanawu, perbedaan yang bisa disatukan. Ya, masing-masing ada dalilnya. Ya, yang mana kita mau amalkan, ya, terserah. Ya. Kita tidak boleh memaksakan yang lain harus ini, harus duluan tangan. Ya, demikian hanya juga yang mengamalkan duluan turun lutut, tidak boleh mengatakan bahwasanya harus lutut duluan turun. Ya. Sebagaimana halnya, ya, perkara membesarkan basmalah. Ya.
Ia mau mengeraskan basmalahnya, ya, itu juga ada dasarnya. Ia mengecilkan juga bismillahnya, itu juga ada dasarnya. Sampai pernah saya ditegur di salah satu masjid di Makassar ini. Atau Makassar Maros. Ya. Sehabis saya sholat, lalu kemudian ya, bapak-bapak tersebut mengatakan kepada saya, di sini ahlus sunnah. Ya. Kamu kalau imam besarkan bismillahnya. Di sini ahlus sunnah. Ya. Kamu wahabiyah. Ya. Saya bilang masing-masing ada dalilnya, Pak. Ya. Masing-masing ada dalilnya. Dia bilang tidak usah kau bicara dalil di sini. Iya. Dia mau kau bicara dalil ini. Jadi menganggap bahwasanya ahlus sunnah, ya sudah, yang membesarkan basmalah itu ahlus sunnah. Yang tidak membesarkan ahlus sunnah, yang tidak membesarkan basmalah itu bukan ahlus sunnah. Iya, tapi wahabi. Dia bilang kamu wahabi ya. Iya. Jadi makanya saya bilang, ya, kalau kita tidak menerima dalil, ya kita tidak usah berdebat. Tidak usah berdebat. Percuma kita berdebat, ya, karena Bapak tidak menerima dalil. Jadi beliau Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya yang lebih duluan turun adalah lutut. Wa burukul ba'iri yakunu 'alal yadaini awwalan kama huwa musyahid wa inna manaha ar-rasulu an dzalika li anna tashbiha bani adam bil hayawan wa la siyama fi salati amrun ghairu marghubun fi. Ya. Jadi kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan hal itu karena itu menyerupai hewan. Terutama di dalam salat. Ini adalah perkara yang tidak disukai. Ya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyerupakan manusia itu dengan hewan, ya, berarti itu adalah merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maqamud dzam, itu adalah merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad." Bacakanlah kepada mereka, ya, ayat-ayat kami. Bacakanlah kepada mereka berita yang kami berikan kepadanya. Lalu kemudian mereka berpaling. Dia berpaling darinya, lalu kemudian diikuti oleh syaitan, maka dia termasuk orang yang tersesat. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan mengangkat derajat mereka, ya, akan tetapi mereka lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamaan mereka sama dengan anjing. Sama dengan anjing. In tahmil alaihi yalhad. Apabila engkau menghalaunya, maka dia tetap menjulurkan lidahnya. Apabila kamu membiarkannya, maka anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan celaan orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sama halnya dengan seekor anjing, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya juga mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Alkitab lalu kemudian mereka tidak mengamalkannya, maka seperti, ya, keledai yang memikul kitab.
Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Seburuk-buruk kaum ia adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka dengan keledai. Ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikiannya juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hayatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Perumpamaan ya orang yang meminta kembali pemberiannya. Dia sudah berikan kepada orang lain ya, lalu kemudian dia minta kembali, maka seperti anjing yang muntah, lalu kemudian dia jilat muntahnya kembali. Ini adalah merupakan celaan ya, menyerupakan orang-orang yang meminta kembali pemberiannya. Demikian halnya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakallamu yaumal jumu'ah wal imamu yakhtubu kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka seperti keledai yang memikul kitab. Seperti keledai yang memikul kitab. Wala budda an yakuna sujudu 'ala al-a'dha'i as-sab'. Sujud itu harus di atas 7 anggota tubuh. Al-jabhatu jidat wal an tab'un laha, dan hidung itu sudah mengikutinya. Jadi kalau sudah turun juga jidat, otomatis juga hidung juga harus ikut. Kena min patinting kaman julua. Wal kaffaini, dan kedua telapak tangan. Hadhihi thalatha, ini 3. Jadi sudah 3. War rukbataini, hadhihi khamsa, dan kedua lutut, ini sudah 5. Wa atraful qadamaini, dan ujung-ujung kedua kaki, jari-jari. Hadhi sab'atun, ini 7. Umirna an nasjuda 'alaiha, kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh ini. Kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, walladzi amarana rabbuna azza wa jal. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kita, fanaqul sami'na sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami taat, wa nasjudu 'alal a'dha'i sab'a fi jami'i sujud, dan kami sujud di atas 7 anggota tubuh di dalam seluruh sujud. Fama dumna sajidin, selama kami sujud, fala yajuzu an narfa syai'an min hadhil a'dha'. Selama kita sujud, tidak boleh kita mengangkat 7 anggota tubuh ini. Tidak boleh kita mengangkat 7 anggota tubuh ini. Biasa angkat naik begini kakinya sini, ya. Berarti tidak sah sujud. Jadi selama sujud semuanya ini harus menyentuh tanah. Ya, menyentuh lantai. Ya. Tidak boleh kita mengangkat salah satunya. Bal la budda an tabaqa hadhil a'dha' ma dumna sajidin. 7 anggota tubuh ini ya harus tetap pada posisinya selama sujud. Wa fi halis sujudi yanbaghi lil insani an yadumma qadamaihi ba'daha ila ba'din wa la yufarrij. Dan pada saat sujud ya seseorang itu harus menyatukan kedua kakinya. Kakinya sebagiannya atas sebagian yang lain dan tidak melonggarkannya. Jadi bagian belakang ini kaki, yang dimaksud ini kan kaki ini, yang di bawah kaki ini betis, bukan yang rapat itu, yang bukan betis yang rapat, tapi yang di belakang ya. Kedua kaki yang
rapat. Ada juga biasa betisnya rapat sekali betisnya. Iya. Amma rukbatani falam yarid fiha syai'un fatabaqa ala ma hiya alai. Adapun kedua lutut tidak ada keterangan tentang dirapatkan, maka dia tetap pada posisinya. Dia tetap pada posisinya. Wa ammal yadan fatakunu ala hadwil mankibain. Adapun kedua tangan maka sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Au ay al-katifain, yaitu pundak. Au tuqaddimuha qalilan, ataukah dimajukan sedikit. Dimajukan sedikit. Jadi sama dengan pada saat kita takbiratul ihram. Falaha sifatani kiltahuma waradata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Jadi ada dua caranya dan semuanya ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an nujafi adudaika an jambaik, dan kamu mesti menjauhkan kedua lenganmu dari sisimu. Wa antarfa'u dhahrak, dan mengangkat punggungmu. Illa idza kunta fis saffi wa khifta an yata'adza jaruka min mujafatil adudaini. Kecuali apabila engkau berada di dalam saf, ya, dan kamu khawatir mengganggu orang yang ada di sampingmu, ya, dengan engkau membuka lebar lenganmu, fala tu'dhi jarak, maka janganlah engkau mengganggu orang yang ada di sampingmu. Li'annahu ma yanbaghi an taf'ala sunnatan yata'adza biha akhukal muslim wa tashawwasha alaihi, karena tidak sepantasnya engkau melakukan sunnah lantas engkau mengganggu orang yang ada di sekitarmu, orang yang ada dekatmu. Atau ya akhukal muslim, saudaramu sesama muslim. Au tashawwasha, ataukah menyulitkannya. Wa yanbaghi wa qad ra'aitu ba'd al-ikhwa alladhina yuhibbuna an yutabbiqu sunnah yamtadduna fi halis sujud. Dan aku melihat sebagian ikhwah yang mereka sangat suka untuk menerapkan sunnah, namun ketika berada pada kondisi sujud mereka membentangkan ya kedua tangannya. Ataukah terlalu ke depan, ya, membentangkan ya tubuhnya terlalu hingga kemudian seakan-akan mereka hampir tiarap, ya, hampir tiarap. Wa hadza la syakka annahu khilafus sunnah, dan hal ini tidak diragukan menyelisihi sunnah, wa huwa bid'ah, dan ini termasuk perkara bid'ah. Balis sunnah antarfa dhahraka wa anta'alu fihi. Akan tetapi sunnahnya adalah engkau mengangkat punggungmu, iya, dan belakang pantat sejajar, ya, rata, tidak terlalu condong ke depan, tidak juga terlalu mundur ke belakang. Wa hadhihi sifat kama anna khilafus sunnah, sifat ini atau tata cara seperti ini adanya menyelisihi sunnah, fa fiha
irhaqun 'azimun lil badan, dan bisa meletihkan, membuat badan itu capek. Li'anna tahammul yakunu al jabhah, karena tumpuan itu ada pada jidat. Tumpuannya ada pada jidat dan hidung. Terlalu ke depan itu yang bertumpu ini ya. Artinya bukannya ya apa namanya khusyuk sujudnya ya, tetapi merasa kecapean. Kalau sudah bangun capek sekali. Atau tidak bisa lama-lama sujud. Kalau imamnya lama-lama sujud, wah, bisa-bisa dia jatuh. Sudah masuk waktu. Baik, naktabi bihadza. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.